Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ke-8 mengenai apresiasi prosa, dia akan membahas dua angkatan sekaligus. Yang pertama yaitu angkatan 66 dan yang kedua angkatan 88. Nah, yang pertama yang akan dia bahas mengenai angkatan 66. Nah, latar belakang munculnya angkatan 66 yaitu didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang di bawah naungannya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Istilah angkatan 66 pertama kali diperkenalkan oleh HB Jasin teman-teman dalam sebuah karangannya dalam majalah Horizon pada Agustus 1966 yang bertajuk Angkatan 66, Bangkitnya Satu Generasi. Oke, angkatan 66 punya karakteristik loh teman-teman, yaitu menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Prosesnya menggambarkan masalah kemasyarakatan, cerita mengenai politik, pemerintahan yang lebih menonjol. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal di dalam angkatan 66 ini siapa aja sih? Yang pertama ada Taufik Ismail, W.S. Rendra, Putu Wijaya, A.A. Nafis. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya dia akan ngebahas mengenai sastra angkatan 80. Nah, sastra angkatan 80 ini berkembang pada Orde Baru yaitu pada tahun 1980. Nah, karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga teman-teman, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya ada Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margate. Nah, untuk karya sastra angkatan 80-an ini yang pertama itu ada Layang-Layang, karyanya Joko Pinurbo. Terus ada Sembahyang Malam, itu karya Asep Zamzam Nur. Dan yang ketiga ada Puisi Kekau, karya Ibrahim Satta. Yang keempat ada Para Pembakar, karya Kriyapur. Dan Tuan, karya Sapardi Djoko Damono teman-teman. Baiklah, dia di sini juga akan ngebahas salah satu karya sastra yang akan dia kulik mengenai gaya bahasanya. Tetapi di sini hanya satu karya sastra yang akan dia kulik, yaitu angkatan 66 yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Nah, nanti jika teman-teman menemukan unsur-unsur lain atau gaya-gaya bahasa lain mengenai karya sastra yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar agar pengetahuan kita juga bisa bertambah teman-teman. Oke teman-teman, dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu banyak menggunakan kata-kata yang dalam bidang keagamaan Islam, seperti halnya salah satunya itu ada Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah, akhirat, tawakal, dosa, pahala, surga, Tuhan, beribadat dan menyembahmu, dan masih banyak lagi teman-teman gitu. Tapi selain itu juga banyak ditemukan majas dan simbol-simbol pada cerpen Robohnya Surau Kami ini. Nah, majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alegori. Nah, karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, ya ini tokoh. Nah, salah satunya itu tokoh Haji Soleh dan kehidupan di akhirat, atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel, atau majas ini merupakan bagian dari majas alegori.
Karena majelis ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat, teman-teman. Nah, majelis ini sangat dominan dalam cerpen ini, teman-teman. Selain majelis alegori atau parabol, pengarang pun menggunakan majelis sinisme seperti yang diucapkan tokoh aku. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaganya lagi. Nah, sedangkan untuk penggunaan simbol bisa kita lihat dari judul cerpen ini, teman-teman, yakni robohnya surau kami. Nah, surau sendiri merupakan simbol ketaatan dan simbol bagi seorang yang rajin beribadah. Lantas, kenapa dikatakan roboh? Nah, karena orang-orang yang taat dan rajin beribadah tidak mampu memahami betul yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi, kita pun beribadah harus paham apa yang kita lakukan atas ibadah kita. Nah, untuk video kali ini hanya bisa Jia sharing sampai di sini. Kurang dan lebihnya Jia mohon maaf. Semoga video-video Jia bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jia akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.